Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa lagi dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 31 Maret tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Kedatangan Tuhan adalah pengharapanku. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi, renungan firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Kedatangan Tuhan adalah pengharapanku. Dan ayat firman Tuhan Amsal 10 ayat 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Sekali lagi, harapan orang benar adalah akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Kedatangan Tuhan telah menjadi pengharapan pengikut-pengikutnya yang benar sepanjang zaman. Janji perpisahan juru selamat di Bukit Zaitun bahwa ia akan datang kembali menerangi hari depan murid-muridnya, memenuhi hati mereka dengan sukacita dan pengharapan yang tidak bisa dihilangkan oleh kedukaan atau diredupkan oleh pencobaan. Di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan, kembalinya Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus adalah pengharapan yang berbahagia. Sejak pasangan yang pertama melangkah meninggalkan Taman Eden, anak-anak yang beriman telah menunggu kedatangan yang dijanjikan untuk menghancurkan kuasa yang merusak itu dan untuk membawa mereka kembali ke Taman Eden yang telah hilang. Untuk tinggal selamanya di rumah yang diberkati ini, untuk menanggung dalam jiwa, tubuh, dan roh, bukan jejak gelap dosa dan kutukan, tetapi keserupaan sempurna terhadap pencipta kita. Dan selama berabad-abad untuk maju dalam kebijaksanaan, dalam pengetahuan, dan dalam kekudusan, selalu menjelajahi bidang pemikiran baru, selalu menemukan keajaiban dan kemuliaan baru, terus meningkat dalam kapasitas untuk mengenal dan menikmati dan mengasihi dan mengetahui bahwa masih ada di luar kita sukacita dan kasih dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Begitulah tujuan yang ditunjukkan oleh pengharapan orang Kristen. Jadi saudara, kita boleh kehilangan segalanya di dunia ini, bahkan orang-orang yang kita kasihi, tetapi kita tidak boleh atau jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Pengharapan kita hanya satu. Yohanes 3:16, pengharapan kita adalah Yesus Kristus dan karya Yesus telah buat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pengharapan satu-satunya menghadapi tantangan hidup di dunia ini adalah kiranya Yesus segera datang. Saya dan saudara mungkin berpisah dengan orang yang kita kasihi. Ketika dia meninggal, kita tidak lagi dapat bertemu dengan dia di waktu-waktu yang sekarang ini kita lalui. Tapi kita punya pengharapan. Kita akan bertemu kelak waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Apa maksudnya maut? Maut artinya kematian kekal. Tidak ada lagi pengharapan. Memang ada konsekuensi dari dosa atau yang kita sebut dengan akibat dosa. Akibat dosa berbeda dengan upah dosa. Akibat dosa adalah ketika kita tinggal di dunia berdosa, kita sakit. Tubuh kita melemah, bahkan kematian menghimpit hidup kita, itu adalah akibat daripada dosa. Tetapi upah dosa artinya bahwa kematian kekal yang dihadapi oleh manusia. Kalau saya dan saudara setia kepada Tuhan, walaupun kita mungkin mengalami kematian karena akibat dosa, tetapi kita memiliki pengharapan. Upah dosa yaitu kematian, yaitu maut itu sendiri, sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Dan itulah pengharapan yang terbesar dalam hidup saya dan saudara. Yohanes 3:16 persyaratannya adalah barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Biarlah pekabaran pagi ini menguatkan kita semua dan menuntun kita untuk tetap setia kepada Tuhan hingga Maranatha. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini, tuntun kami, lindungi kami dengan kasih-Mu. Dan berkati hidup kami, perjalanan hidup kami hari ini tidak sendiri, tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.